Nih, lapar banget. Udah 7 hari belum makan. Ada makanan nggak ya? Wah, ada kulkas. Ya, tapi kosong. Wah, pizza. Ya, tapi udah dingin. Mama sih jangan ya makan makanan dingin. Sarap, microwave. Tik. Nah, kalian udah lihat kan video yang tadi? Siapa sih di sini yang punya masalah kayak Arlin, pengen makan tapi makanannya malah dingin? Buat kalian yang punya masalah sama dan masih ngandelin manasin makanan pakai kompor, sekarang udah nggak perlu repot-repot lagi, udah bisa pakai microwave. Sini kita jelasin cara kerja dan keuntungan pakai microwave yang bikin kalian terhindar dari masalah kayak Arlin. Nah, di sini kita udah punya microwave-nya dan penasaran nggak sih dari yang kita colokin ke listrik, kok dia bisa ngasilin gekak seperti piring di microwave itu dan juga bisa panas hanya dalam waktu hitungan beberapa detik. Nah, kita nggak perlu lagi nih masak-masak lagi makanan semalam. Dan tinggal tunggu kurang dari 1 menit untuk memanaskan makanannya loh. Microwave itu apa sih? Simak yuk lebih lanjut jika ingin tahu cara bekerjanya ya. Sebelum kita melihat cara kerjanya, kita intip dulu yuk ada apa saja yang ada di dalam microwave. Yang pertama ada magnetron, merupakan bagian inti dari microwave yang mengubah energi listrik menjadi gelombang mikro. Pada bagian dalam magnetron terjadi penarikan elektron, dan magnet permanen memaksa elektron tersebut bergerak dalam jalur melingkar. Pergerakan elektron tersebut menghasilkan gelombang medan magnet. Yang kedua ada waveguide, merupakan komponen yang didesain untuk mengarahkan gelombang, terbuat dari bahan konduktor. Yang ketiga ada microwave stirrer, merupakan komponen yang menyerupai baling-baling untuk menyebarkan gelombang mikro. Biasa dikombinasikan dengan komponen seperti piringan yang dapat diputar pada bagian bawah. Kombinasi ini memungkinkan kecepatan tingkat kematangan yang merata saat memasak. Berikutnya untuk cara kerja microwave. Microwave ini menggunakan arus listrik yang memanfaatkan gelombang energi mikro dengan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, jadi radiasi ini memiliki frekuensi 2500 MHz yang nantinya akan diserap oleh lemak, gula, dan juga air, sehingga nanti akan diserap oleh makanan dan makanan yang ada di dalam microwave itu menjadi panas. Nah, beberapa di antara kita pasti mikir nih, apa hubungannya fisika sama microwave? Nah, jadi prinsipnya, microwave ini menggunakan gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang dari 1 mm hingga 1 meter dengan frekuensinya dari 300 MHz hingga 300 GHz. Gelombang mikro ini adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro ini diserap oleh sebuah benda, contohnya aja makanan, nah maka akan muncul efek pemanasan dari benda tersebut. Nah, makanya kalau makanan kita ini menyerap radiasi gelombang mikro ini, maka makanan yang kita masukin ke microwave ini akan panas dan matang dalam waktu yang singkat aja. Dan tada, makanan kita bakal matang dan siap disantap. Nah, selain buat ngangetin makanan, fungsi lainnya yang bisa kita manfaatkan dari microwave adalah mengukus. Mengukus makanan, lalu melelehkan makanan, contohnya aja marshmallow, mentega untuk baking, coklat, atau makanan yang lagi viral pas pandemi tuh, lava cake. Lalu fungsi lainnya itu untuk mempermudah kita untuk memeras lemon. Nah, kulit lemonku kan agak keras ya. Nah, panas dari microwave ini akan membantu untuk melembutkan kulit jeruk dan lemon serta bulir-bulir di dalamnya, lalu akhirnya membuat kita mudah untuk memerasnya. Lalu buat anak kos nih, kayaknya bisa nih, yaitu menggoreng kerupuk tanpa minyak. Nah, ternyata di setiap teknologi yang ada di sekitar kita itu selalu ngebawa keringanan dalam kehidupan kita. Tapi
pasti juga selalu ada dampak negatif loh. Contohnya ada di microwave ini. Yang pertama adalah hilangnya nutrisi. Ya, hilangnya nutrisi ini dia terdapat dari memanaskan makanan dengan menggunakan microwave dan akhirnya berpotensi untuk menghilangkan nutrisi asli dari makanan tersebut. Karena makanan yang seharusnya bergizi itu bisa berubah jadi makanan yang mati akibat pemanasan elektrik gelombang mikro. Kedua adalah menimbulkan karsinogen pada makanan, karena saat memanaskan makanan yang terbungkus plastik dalam microwave ini bisa menimbulkan karsinogen dalam makanan tersebut. Karsinogen sendiri adalah zat penyebab kanker, dan menurut situs foodbaby.com, pembungkus makanan yang memiliki kandungan zat kimia beracun seperti benzena, PET, silena, toluena, dan BPA. Wadah atau bungkus plastik yang ikut dipanaskan bersama dengan makanan itu akan melepaskan karsinogen bersamaan dengan racun, dan akhirnya akan berbahaya ke dalam makanan. Ketiga itu dia menghilangkan kandungan gizi ASI dan vitamin B12. Nah, manfaat vitamin B12 itu akan hilang secara langsung ketika dipanaskan menggunakan microwave. Nah, hal ini terjadi karena penelitian yang diterbitkan di jurnal Agriculture and Food Chemistry. Para peneliti ini melakukan pengamatan pada makanan beku gitu seperti susu sama daging sapi. Nah, hasilnya nunjukin bahwa sekitar 40%-an vitamin kayak vitamin B12 itu akan hilang ketika menggunakan pemanasan microwave. Karena vitamin ini tuh berubah jadi bentuk yang tidak aktif selama pemanasan di microwave. Yang kelima itu adalah mengubah detak jantung. Nah, microwave sendiri itu dapat memberikan efek langsung bagi tubuh akibat radiasinya, yaitu radiasi gelombang 2,4 GHz yang dihasilkannya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Magda dari Trent University menjelaskan bahwa tingkat radiasi yang dipaparkan microwave itu mempengaruhi denyut jantung. Jadi kalau kalian sering makan dengan dipanasin gitu di microwave, kalau kalian ngerasa detak jantung kalian itu aneh, ya mending kalian coba stop aja untuk pakai microwave untuk memanaskan makanan kalian. Nah, yang kelima sendiri yaitu adalah mengubah komposisi darah. Nah, sebuah studi dari Swiss menunjukkan adanya perubahan darah pada orang yang mengkonsumsi kayak sayuran, terus sama susu yang dipanasin dari microwave daripada yang nggak dipanasin microwave. Nah, hal ini itu terjadi karena radiasi ionizing microwave yang dapat mempengaruhi perubahan komposisi darah dan juga ikut mempengaruhi detak jantung. Hal ini itu ngebuat kayak jumlah sel darah merah itu mengalami penurunan, sedangkan jumlah darah sel putih itu mengalami peningkatan bersamaan dengan kadar kolesterol tubuh juga yang ikut meningkat setelah orang mengonsumsi dari microwave. Selain dapat menghangatkan makanan, ternyata masih banyak lagi dampak positif yang dapat kita dapatkan dari microwave. Yaitu, yang pertama, dapat menghilangkan bau spons cuci piring. Yang kedua, merenyahkan roti dan biskuit yang sudah alot. Yang ketiga, memudahkan buah untuk diperas. Yang keempat, membersihkan talunan. Yang kelima, membantu proses pewarnaan kain. Yang keenam, melembutkan madu. Yang ketujuh, mengembangkan adonan. Yang kedelapan, membantu melonggarkan perekat tangko. Yang kesembilan, mengupas bawang menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, menghilangkan efek pedih pada bawang. Nah, kalian tahu nggak sih microwave itu pertama kali ditemuin sama Percy Spencer dan Robert N. Hall pada tahun 1947. Kayak gini nih rupanya microwave yang pertama. Kebayang kan jadulnya kalau kita digunain di zaman modern sekarang ini? Seiring berkembangnya zaman, microwave memiliki berbagai model dan jenisnya. Gak kalah keren deh pokoknya. Nah, kayak gini nih model-modelnya. Yang pertama ada basic microwave. Nah, basic microwave ini yang biasa kita ketemuin buat manasin makanan dingin, makanan beku, kayak punya Arlin. Yang kedua, ada namanya solo microwave.
Kalau microwave ini mirip sama yang sebelumnya, tapi gelombang panasnya tuh lebih besar, jadi kalian ngangetin makanan dengan lebih cepat. Yang ketiga ada grill microwave. Kalau ini bisa buat manggang makanan kalian, jadi kalian bisa bikin steak di sana. Yang terakhir, ini yang paling canggih, yaitu microwave oven. Kalau ini punya fungsi ganda, selain jadi microwave, bisa juga jadi oven. Makanya, dia bisa jadi memanaskan makanan secara merata.